sebagai peneliti juga jujur, ya, juga menyampaikan hal-hal yang bisa diyakini kebenarannya, sehingga para pembaca atau audiens itu bisa menikmati, ya, bisa melihat, bisa membaca dan mendapatkan informasi yang baru, yang bermanfaat. Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya berkaitan dengan riset, ya, tentang tugas akhir, skripsi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang apa sih tugas dari peneliti kualitatif. Apa yang harus diperhatikan oleh peneliti kualitatif agar penelitian kualitatifnya itu sukses, berhasil, dan bagus, hasilnya keren. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar Anda mendapatkan update informasi-informasi terkini dari video-video saya ini. Yang pertama, peneliti kualitatif harus menyempatkan, memberikan waktu yang cukup atau bahkan yang sangat banyak, ya, dalam penelitian di lapangan. Atau dengan bahasa lainnya melakukan field work, ya. Melakukan penelitian lapangan dengan waktu yang cukup. Kenapa? Karena harus mengamati di objek penelitiannya di lapangan tersebut, ya, melakukan observasi di setting penelitiannya, ya. Jadi ini ciri khas dari penelitian kualitatif. Karena dengan ada di lapangan, Anda melakukan field work atau istilahnya turun lapangan gitu, ya, Anda akan mendapatkan informasi tapi juga merasakan, ya, soul-nya. Bagaimana ketika Anda berasa di dalam situ bersama mereka atau mengobservasi mereka, Anda bisa merasakan denyut nadi mereka, kehidupan mereka, atau informasi-informasi itu tidak kering. Informasi itu kaya, sehingga nanti akan bermanfaat ketika Anda melakukan pengelompokan data, ya, atau coding data, atau mengumpulkan tema-tema tertentu, mengkategorisasikan tema-tema tertentu, dan yang paling penting ketika Anda menginterpretasikan temuan dari data-data itu. Yang kedua, sebagai peneliti kualitatif harus mengandalkan dirinya sendiri, ya, sebagai alat, ya, penelitian di lapangan. Jadi memang peneliti kualitatif ini sangat unik karena dengan pengetahuannya, pengalamannya, skillnya, ini akan menentukan bagaimana hasil dari penelitian kualitatif. Nah, diri kita sebagai peneliti kualitatif itu menjadi instrumen yang tak terpisahkan dari penelitian kualitatif itu sendiri. Bahkan kita adalah core-nya. Jadi kita ketika tadi kita turun lapangan, kita ada alatnya, kita menyaksikan, kita kemudian menginterpretasikan hasil-hasilnya, ya, mengelompokkan, itu kita sendiri. Jadi kita tidak mengandalkan, ya, orang-orang lain dalam hal pengumpulan data. Tentu orang lain itu bisa membantu, tapi yang paling utama itu adalah kita. Sehingga kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, mendengarkan juga, menginterpretasikan hasilnya itu secara tepat dan lebih bermakna. Ketika peneliti itu menjadi tools yang paling penting dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya subjektivitas dari peneliti itu masuk. Nah, di situ adalah kekuatan penelitian kualitatif. Intersubjectivity, ya, dengan objek itu menyatu dan menjadi sangat penting. Nah, ketika bisa memahami, peneliti kualitatif bisa memahami seperti objek penelitiannya, nah itu berarti penelitian kualitatif itu berhasil. Karena bahasa-bahasanya, maknanya adalah persis, ya, seperti dengan makna dari objek yang kita teliti itu. Yang ketiga, peneliti kualitatif yang hebat, yang bagus, melakukan analisis menggunakan interpretasinya. Jadi peran peneliti sangat penting itu dalam interpretasi data. Setelah terkumpul datanya, dikelompokkan, dikategorisasikan, data dikumpulkan, dikategorisasikan, kemudian diinterpretasikan. Cara menginterpretasikan itu sangat bergantung tadi, seperti saya sampaikan. Sebesar apa atau sebagus apa pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Sebanyak apa bacaannya, pengalamannya tentang penelitian topik itu, apakah juga mungkin pernah menerbitkan tulisan-tulisan sebelumnya berkait dengan topik itu. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi interpretatif. Interpretasi ini juga bermacam-macam, ya. Karena pada
akhirnya akan menghasilkan satu analisis yang berbeda, unik, tajam, ya meaningful lah begitu ya, sangat bermakna, sehingga bisa menjelaskan satu topik penelitian itu secara kaya ya, mendalam, komprehensif. Nah ini sehingga menjadi satu tawaran penjelasan yang menarik dan yang bisa berbeda dengan peneliti-peneliti yang lain juga. Yang keempat, peneliti kualitatif yang baik adalah yang berhasil menggunakan bahasa-bahasa ya, istilah-istilah ya, dan yang menyuarakan dari objek penelitian itu. Menggunakan bahasa itu secara ekspresif, karena memang itu adalah alat bantunya gitu. Sehingga dengan menangkap misalnya ya, apakah itu nilai-nilai, norma identitas ya, atau satu hal-hal topik-topik yang penting gitu ya, yang ditemukan dari penelitian di lapangan, dari interpretasinya, dari analisis data, kemudian diinterpretasi. Nah ini yang benar-benar menyuarakan ya, juga menggambarkan ya dari objek penelitian tersebut. Nah ini kalau ini berhasil ya, ini menjadi sangat penting, tahapan sangat penting dari penelitian kualitatif, atau kualitas yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif. Kemampuan menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah ya, terminologi, dan juga menangkap suara-suara, mendeskripsikan dari objek penelitian yang diamati. Yang kelima, peneliti kualitatif yang hebat, yang berhasil, itu adalah yang mampu menawarkan satu analisis ya, satu interpretasi dengan menggunakan satu perspektif yang sangat dalam. Artinya, bila diputuskan menggunakan satu perspektif tertentu, peneliti menggali ya, tidak menggunakan perspektif itu, atau juga bisa teori tertentu gitu katakanlah, itu dengan sangat dalam. Nah, sehingga mengupas tuntas ya, mengupas habis dari fakta-fakta, data, informasi yang ada di lapangan. Yang kelima, peneliti kualitatif yang baik adalah yang terus berusaha untuk mencari satu kedalaman perspektif dari data, informasi, fakta di lapangan yang ditemukan, dari analisisnya, dari interpretasinya. Kemudian dia terus menganalisis ya, yang sedang berlangsung, terus lagi diamati, dilihat lagi apakah ada pola-pola tertentu ya, ada mungkin data-data pengelompokan, data-data yang khusus, yang spesifik, yang memang layak kemudian diberikan interpretasi lebih, sehingga mendapatkan satu perspektif tertentu tapi kemudian dalam. Nah, ini memang perlu satu keahlian yang luar biasa. Yang terakhir, peneliti kualitatif yang baik ada yang berhasil melakukan judgement, penilaian ya, dari interpretasi yang dilakukan berdasarkan koherensi dari data, informasi yang dikumpulkan ya, keterkaitan satu hal dengan hal yang lain, kemudian logiknya memang masuk akal ya, kemudian juga berdasarkan informasi yang terpercaya. Sebagai peneliti juga jujur ya, juga menyampaikan hal-hal yang bisa diyakini kebenarannya, sehingga para pembaca atau audiens itu bisa menikmati ya, bisa melihat, bisa membaca dan mendapatkan informasi yang baru, yang bermanfaat dari penelitian kualitatif yang dilakukan. Nah, itu adalah 6 hal tentang kompetensi atau kualitas dari peneliti kualitatif yang harus dipenuhi dalam menyusun penelitian kualitatif. Nah, kalau kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa like ya, subscribe, dan klik loncengnya, dan juga share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan. Jangan lupa lihat video-video selanjutnya yang juga akan membahas tentang penelitian-penelitian kualitatif, sehingga pengetahuan kamu akan semakin lengkap. Sukses buat kamu, sukses buat penelitian kamu. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye.